Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Qadir Rapsi. Di sini saya akan membahas sebuah materi mengenai pemotongan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai dan peserta kegiatan. Untuk pertama saya akan menjelaskan siapa itu bukan pegawai dan peserta kegiatan. Bukan pegawai adalah individu yang menerima penghasilan dari pemberi kerja atas jasa bebas tanpa terikat hubungan kerja tetap. Mereka adalah para profesional yang bekerja secara independen. Contohnya seperti dokter, pengacara, akuntan, artis, seniman, olahragawan profesional, konsultan, penasihat, agen asuransi, dan freelancer di berbagai bidang. Untuk peserta kegiatan adalah individu yang menerima penghasilan karena partisipasi dalam suatu acara atau kegiatan. Penghasilan ini bisa berupa hadiah, honorarium, atau imbalan lainnya. Contohnya seperti lomba olahraga, seni atau akademik, seminar lokal karya atau pelatihan, rapat, konferensi atau kepanitiaan, pembicara atau moderator dalam acara. Untuk dasar hukum pemotongan PPh ini yaitu PMK nomor 168 tahun 2023. Peraturan Menteri Keuangan ini adalah fondasi utama yang mengatur penghitungan PPh 21 bukan pegawai dengan detail. Ini menetapkan penggunaan tarif progresif dan dasar pengenaan pajak TPP sebesar 50% dari penghasilan bruto. Selanjutnya, UU Pajak Penghasilan atau PPh, khususnya pasal 21 dan pasal 17. Undang-undang ini menjadi landasan hukum penetapan tarif pajak progresif yang berlaku untuk semua jenis penghasilan, termasuk bagi bukan pegawai dan peserta kegiatan. Yang terakhir adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Aturan ini menjelaskan tata cara pelaksanaan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21 secara teknis. Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas setiap hadiah atau imbalan yang diberikan. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Hitungan cermat. Dasar pengenaan DPP hanya 50% dari penghasilan bruto yang diterima dalam satu masa pajak, misalnya per bulan, yang menjadi dasar perhitungan pajak. Untuk tarif pajak progresif menggunakan skema tarif berjenjang sesuai pasal 17 UU PPh, yang berarti semakin tinggi penghasilan, maka semakin besar persentase pajaknya. Untuk tarifnya dimulai dari 5 sampai 35%. NPWP dan NIK jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif dikenakan tambahan yaitu sebesar 20%. Namun, kini penggunaan nomor induk atau nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP dapat mencegah kenaikan tarif ini. Non-akumulatif pemotongan dilakukan setiap kali pembayaran tanpa mengakumulasikan penghasilan secara kumulatif seperti pada pegawai tetap, memastikan keadilan setiap transaksi. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21 peserta kegiatan adil dan transparan. Hadiah dan imbalan. Setiap hadiah honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun yang diterima peserta kegiatan wajib dipotong PPh 21 oleh penyelenggara kegiatan. Jenis kegiatan meliputi berbagai acara seperti lomba olahraga, seminar, pelatihan profesional, rapat penting atau kepanitiaan yang mengelola suatu acara besar. Untuk tarifnya sama, tarif yang dikenakan sama dengan tarif progresif pasal 17 UU PPh, memastikan konsistensi dalam sistem perpajakan. Bukti potong. Penyelenggara kegiatan memiliki kewajiban untuk membuat dan menyerahkan bukti potong sebagai dokumentasi resmi pemotongan pajak. Untuk contoh kasusnya, pemotongan PPh pasal 21 dokter konsultan. Seorang dokter spesialis memberikan jasa konsultasi di klinik swasta. Atas jasanya, dokter tersebut menerima honorarium sebesar 10 juta. Perhitungan pajaknya penghasilan brutonya 10 juta.
Dasar pengenaan pajak 50% dari 10 juta, yaitu 5 juta. Tarif pajak lapisan terendah, yaitu 5%. Asumsi penghasilan kena pajak masih di lapisan pertama. PPh pasal 21 dipotong 5% dikali 5 juta sama dengan 250.000. Dokter tersebut akan menerima bukti potong dari klinik sebagai bukti sah pemotongan pajaknya. Contoh kasus pemotongan PPh pasal 21 peserta lomba. Seorang peserta berhasil memenangkan lomba lari maraton dan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta dari penyelenggara acara. Perhitungan pajak, penghasilan brutonya 5 juta. Dasar pengenaan pajak DPP 50% dikali 5 juta, sama dengan 2.500.000. Tarif pajak 5% sesuai lapisan penghasilan. PPh pasal 21 dipotong 5% dikali 2.500.000 sama dengan 125.000. Penyelenggara wajib menyerahkan bukti potong kepada pemenang sebagai laporan resmi pemotongan pajak. Peran penyelenggara kegiatan dalam pemotongan pajak. Untuk kewajiban pemotongan, penyelenggara bertanggung jawab penuh untuk memotong PPh 21 dari setiap imbalan yang diberikan kepada peserta atau bukan pegawai. Untuk penyetoran dan pelaporan, setelah memotong, penyelenggara wajib menyetorkan pajak tersebut ke kas negara dan melaporkannya melalui SPT masa PPh 21 secara tepat waktu. Penerbitan bukti potong. Setiap menerima penghasilan harus diberikan bukti potong sebagai dokumen resmi bahwa pajaknya telah dipotong. Memastikan kepatuhan. Penyelenggara berperan krusial dalam memastikan kepatuhan pajak. Ini membantu menghindari sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dan menjaga integritas sistem pajak. Untuk tarif progresif dan tarif PPh pasal 21. Lapisan 1 yaitu 5%. Penghasilan kena pajak PKP hingga 60 juta per tahun. Lapisan 2 15%. PKP di atas 60 juta sampai 250 juta. Lapisan ketiga 25%. Untuk PKP-nya di atas 250 juta sampai 500 juta. Lapisan keempat 30%, PKP di atas 500 juta sampai 5 miliar. Untuk lapisan yang terakhir yaitu 35%, PKP-nya di atas 5 miliar. Tarif efektif TER seringkali lebih rendah dari tarif progresif nominal karena dasar penggunaan pajak DBP hanya 50% dari penghasilan bruto. Misalnya dengan penghasilan 10 juta dan DPP 5 juta. PPh 21 sebesar 250.000 mencerminkan tarif efektif 2,5% dari penghasilan bruto. Kesimpulannya, kontribusi untuk bangsa. Pembayaran PPh pasal 21 adalah bentuk nyata kontribusi kita dalam mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Pentingnya memahami perbedaan antara bukan pegawai dan peserta kegiatan, serta mekanisme pajak, membantu kita patuh pajak dengan benar dan menghindari kesalahan. Peran penyelenggaraan krusial. Penyelenggara kegiatan adalah garda terdepan dalam memastikan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak berjalan lancar dan sesuai aturan. Pajak untuk kemajuan. Dengan pemahaman yang baik dan kepatuhan yang tinggi, pajak akan menjadi kekuatan pendorong utama bagi kemajuan ekonomi dan sosial bersama. Demikianlah presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.